perempuan-perempuan di majalah badannya nggak kayak aku ya, kok kulitnya nggak kayak aku ya, rambutnya nggak kayak aku. Orang-orang tuh banyak yang ngira aku tuh vitiligo dari lahir. Padahal enggak, sebenarnya aku punya vitiligo tuh baru sekitar tahun 2019. Pas SMP itu aku dibully. Aku dibully karena katanya payudara aku kecil, katanya tepos. Waduh, udah cantik belum nih? Tim, aku udah cocok belum nih kalau ikut Putri Indonesia? Udah cocok kok, cocok. Cocok ya, apalagi kalau ditambah tinggi ya, nggak pendek. Dan sebagai wanita tentunya kita harus percaya diri ya, kawan akurat. Nah, kembali lagi kawan akurat bersama aku Ratu Tiara di Bincang Kreatif. Spesial hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang inspiratif banget. Bener-bener bisa tahu caranya menjadi wanita yang percaya diri gitu ya. Walaupun kita sebagai wanita ada banyak keterbatasan. Nah, langsung aja kita sambut Salma Kiana. Selamat datang di studio Akurat. Iya, halo Tiara, halo teman-teman Akurat semua. Gitu. Jadi Salma ini juga merupakan finalis ya Putri Indonesia DKI Jakarta 2023 kemarin. Salma mungkin bisa cerita gitu ya. Kan kamu ini Putri Indonesia juga. Terus kemudian dokter juga. Terus aku lihat juga founder dari salah satu gerakan atau organisasi gitu ya. Sebenarnya waktu kecil cita-citanya jadi apa sih? Oke, ya emang aku sekarang kalau ditanya Salma ini kerjanya apa sih? Iya. Emang suka bingung sih ngejelasinnya, tapi alhamdulillah buat aku menjadi dokter nih jadi salah satu hobi juga, karena ternyata banyak banget passion selain di bidang kedokteran juga ya, seperti yang tadi Kak Tiara udah cerita. Tapi kalau ditanya pas kecil aku pengennya apa? Sebenarnya ini lucu sih Kak Tiara, aku tuh dulu pengen banget jadi fashion designer. Jadi, malah beda ya. Malah beda, dan nggak ada hubungannya nih sekarang gitu ya. Tapi Kak, dulu aku itu ngefans banget sama Ivan Gunawan malah. Dan aku kira ngefansnya tuh sama cewek. Enggak, karena dulu mungkin yang aku tahu saat itu hanya Kak Ivan Gunawan gitu. Dan dulu aku tuh sampai bikin scrapbook, karena dari kecil itu aku seneng banget buka-buka majalah Kak Tiara. Akhirnya aku mulai body conscious nih, kayak mulai ngeliat kok perempuan-perempuan di majalah badannya nggak kayak aku ya, kok kulitnya nggak kayak aku ya, rambutnya nggak kayak aku. Akhirnya dari situ tuh mulai, bahkan dari sejak kecil banget, dari sejak aku mulai gunting-guntingin buat scrapbook itu, aku mulai ada benih-benih insecurities. Nah, jadi mungkin ini bisa nyambung nih ke topik kita selanjutnya ya, bahwa perempuan bahkan dari usia muda pun itu ketika dia ngelihat mungkin majalah atau mungkin zaman sekarang ngelihat sosial media gitu ya, itu jadi jadi mulai muncul, oh kok standar kecantikannya kayak gini tapi aku nggak kayak gitu ya gitu, dan itu akhirnya jadi benih-benih insecurity sih. Nah, waktu itu apakah Salma juga pada saat itu menyadari gitu kalau ternyata Salma ini mengidap vitiligo gitu ya? Oke, ini pertanyaan menarik nih, karena nggak banyak yang tahu nih Kak Tiara. Kalau aku sebenarnya vitiligo tuh baru dari sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi ini vitiligo tuh nggak dari lahir, baru. Kemarin? Iya, jadi orang-orang tuh banyak yang ngira aku tuh vitiligo dari lahir. Padahal enggak, sebenarnya aku punya vitiligo tuh baru sekitar tahun 2019 awal lah gitu. Nah, tapi aku sebenarnya udah berangkat dari seorang perempuan yang cukup insecure dari sejak aku kecil sebenarnya. Jadi bukan Salma yang, oh Salma nih super percaya diri, terus dikasih vitiligo, oke, nggak apa-apa, Salma bisa tetap percaya diri. Enggak gitu. Aku juga berangkat dari sama seperti most women gitu ya, aku juga ngerasain insecure. Pas SMP itu aku dibully. Aku dibully karena katanya payudara aku kecil, katanya tepos, triplek gitu ya. Bayangin anak SMP gitu, dikata-katain kayak gitu sama perempuan dan laki-laki. Dan mungkin saat itu aku mikirnya, oh ya udah nggak apa-apa, namanya juga anak-anak gitu ya. Dan mungkin orang tua aku juga mikirnya ya udah namanya juga anak-anak. Tapi ternyata itu tuh membuat trauma yang berkelanjutan gitu sampai aku SMA, sampai aku awal kuliah. Akhirnya aku jadi terlalu fokus sama tubuh aku Kak Tiara. Kayak aku tuh sampai pokoknya diet ketat. Aku di usia SMP itu mungkin 13 tahun ya. Aku udah nge-search loh di Google berapa sih harganya implantasi payudara gitu. Sampai aku udah nge-search kayak gitu. Terus kayak aku dulu mikir kalau misalnya aku bisa nabung, aku kerja, aku punya uang, yang pengen aku lakukan adalah operasi plastik. Aku mau mengubah hampir semua bagian dari tubuh aku gitu.
Dan akhirnya aku mencari validasi eksternal. Aku terus-menerus pengen orang tuh harus bilang ke diri aku kalau aku tuh cantik, aku tuh hebat, aku tuh pinter. Karena aku nggak bisa ngasih itu untuk diri aku sendiri. Jadi mungkin orang dari luar ngelihatnya Salma itu udah cukup sukses, udah cukup berhasil saat aku SMA awal kuliah. Misalnya aku mulai mengejar karir modeling, aku ikut Abang None waktu itu dan ikut berbagai pageant lain. Tapi sebenarnya itu hanya untuk menutupi luka yang ada dalam diri aku gitu loh. Bahwa aku tuh ngerasa nggak cukup gitu. Dan aku butuh orang lain untuk ngasih tahu itu ke aku. Sampai akhirnya nih Kak Tiara, 4 tahun yang lalu ya, 3-4 tahun yang lalu ya, akhirnya Allah memberikan, mungkin saat itu jadi cobaan, tapi sekarang aku merasa itu anugerah. Baru Allah kasih vitiligo gitu. Jadi mungkin tadi Kak Tiara nanya vitiligo, sadarnya kapan, itu pun baru 4 tahun yang lalu. Gitu. Jadi mungkin bisa diceritain ke teman-teman kawan-kawan akurat, vitiligo itu apa sih Salma? Yes. Vitiligo ini sebenarnya penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu adalah di mana sistem imun kita itu melawan tubuh kita sendiri gitu. Kan harusnya kan sistem imun itu melawan bakteri, virus, jamur gitu ya. Tapi dia tuh kayak salah signal nih gitu. Lihat sel tubuh sendiri dikiranya lawan, makanya dihancurkan gitu. Nah, kebetulan autoimun aku ini yang melawan ke melanosit atau sel yang membuat pigmen di kulit. Nah, jadi si sistem kekebalan tubuh aku tuh malah menghancurkan melanosit aku. Makanya jadi ada putih-putih ya, areas of white patches gitu all over my skin. Ini tuh nggak cuma di wajah, di leher, tapi berseluruh tubuh sampai perut, sampai kaki, sampai punggung. Dan ini terus meluas gitu. Jadi aku setiap hari ngeliat di kaca kayak ada yang baru nih gitu. Waktu pertama kali kamu sadar nih, oh gue mengidap vitiligo nih. Waktu itu apa yang pertama kali Salma rasakan? Waktu itu pertama kali vitiligonya dikit banget di mata doang. Dan itu bukan aku yang point out. Jadi temen aku waktu itu, kita lagi lagi sumpah koas. Jadi aku lagi mau menuju tingkat 4, tingkat 5 kuliah gitu ya. Dan kita make up-an tuh di situ, karena kan acaranya formal. Terus teman aku bilang, Salma kayaknya eyeshadow kamu blendingnya nggak bener deh gitu. So kayak, masa sih? Kayak aku lumayan jago nih make up gitu kan. Terus aku kayak ngelihat pulang ke rumah, pas aku lihat, oh iya ya kok nggak rata ya gitu. Pas aku coba make up, tetap nggak rata. Aku baru sadar, oh ternyata ada yang beda nih dari kulit aku. Akhirnya aku berobat dulu ke dokter kulit saat itu. Dan sama dokter kulit, waktu itu berbagai macam lah treatment yang dilakuin, dari peeling lah, terus dikasih krim-krim. Dan saat itu aku lagi menjabat sebagai putri batik. Jadi momen dimana aku pun ada pressure dari dalam diri aku sendiri untuk aku harus tampil sempurna gitu kan. Aku nggak mau keluar rumah tanpa make up, kayak harus ditutupin. Kalau nggak aku ngerasa ada yang salah, atau aku ngerasa telanjang gitu ya. Dan perlu waktu proses gitu ya untuk akhirnya dari mulai aku waktu itu liburan ke Sumba dan ternyata kena matahari itu vitiligo makin meluas gitu. Oh ternyata kalau kena matahari vitiligo tuh makin meluas. Ya beda-beda sih setiap orang triggernya. Kebetulan buat aku kayak gitu Kak Tiara. Jadi buat aku vitiligo makin meluas. Terus yang kedua, aku akhirnya mulai ikut ke dokter papah. Jadi ternyata papah aku juga autoimun pada saat yang kurang lebih bersamaan. Nah, aku ikut ke dokter papah, dokter penyakit dalam waktu itu, dan barulah di situ dijelasin vitiligo itu apa. Vitiligo itu penyakit yang sebenarnya sifatnya kosmetik aja. Jadi dia tidak ada masalah di organ tubuh aku. Dan sebenarnya dia nggak bahaya, nggak mematikan, enggak. Tapi yang bikin orang dengan vitiligo itu sering jadi sedih, jadi kurang berdaya adalah mental health-nya. Jadi itu aku sadar, di titik itu, yang harus aku perhatikan tuh bukan kondisi kulitnya, tapi mental health aku gitu. Dan dari situ barulah perjalanan untuk mengenal dirinya sih. Kayak aku jadi ngatur ulang prioritas aku. Dulu aku sangat memprioritaskan looks. Looks tuh harus nomor 1. Kayak ya pokoknya aku sukses kalau aku cantik. Pokoknya tanda aku bahagia adalah kalau aku cantik. Tanda aku diterima oleh sosial, oleh pacar, oleh sahabat, oleh teman adalah kalau aku cantik gitu. Dan setelah aku vitiligo, aku mulai belajar bahwa enggak, aku tuh punya banyak values lain. Kita semua perempuan tuh punya banyak values lain. Dan ayo kita stop untuk ngelihat diri kita tuh cuma dari looks aja, cuma dari cantik aja.
gimana waktu itu Salma prosesnya ya untuk bisa menyadari oh enggak, ternyata enggak hanya looks tapi ada value lain yang bisa gue tonjolkan gitu ya, sehingga Salma bisa bisa tetap bangkit gitu loh. Kalau dibilang step by step sih nggak bisa ya, karena waktu itu prosesnya juga naik turun. Tapi kalau misalnya aku look back ya, ada beberapa hal yang aku lakukan. Yang pertama adalah go to terapi. Ke psikolog, ke psikiater itu bukan hal yang memalukan ya. Kan orang Indonesia masih kayak, ngapain sih kayak gitu kan, nanti dibilang gila, kayak udahlah kayak gitu tuh, udah kuatin aja, udah berdoa aja gitu ya. Tapi ternyata yang aku pelajarin ketika aku go to therapy, ada hal-hal yang mungkin kalau aku proses sendiri, aku nggak akan nemu titik terangnya gitu loh. Dengan professional help, mereka bisa mengurai pikiran aku gitu. Dan aku jadi lebih tertata gitu ya pikirannya, lebih tertata perasaannya. Jadi going to therapy itu it really helps buat aku. Yang kedua adalah inner circle aku sih Kak Tiara. Jadi belajar untuk oke, aku nggak bisa nih sama orang-orang yang hanya menghargai aku dari looks aja. Akhirnya aku mulai semakin mendekatkan sama sahabat-sahabat aku yang emang ngelihat aku tuh ya nggak dari penampilan aja. Bahkan aku bersyukur banget, aku ingat sahabat aku dan bilang, oh iya ya Salma kamu punya vitiligo, aku sampai lupa gitu. Karena dia ngelihat aku tuh udah beyond that gitu loh Kak. Dan itu bermakna banget sih buat aku. Dan alhamdulillah aku sekarang punya itu, aku punya sahabat-sahabat yang mendukung, aku punya orang tua yang mendukung juga. Dan yang ketiga, banyak self-talk sih, banyak ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi pada saat ikut Putri Indonesia itu udah vitiligo atau belum? Udah. Oh udah. Ya. Nah, jadi ini mungkin cerita baru lagi nih. Iya, cerita. Aku juga penasaran gitu ya, kan udah nyadar nih kalau mengidap vitiligo, terus masih berani ikut ajang pageant sebesar Putri Indonesia. Saya aja waktu itu mau ikut ya, aduh pendek udahlah nggak jadi gitu ya kan. Kak. Hanya masalah tinggi badan, padahal kan belum tentu juga kan. Belum tentu juga mereka melihat juga dari tinggi badan. Mereka melihat values lain dari aku gitu. Tapi pas ngobrol sama kamu, oh iya ya gitu loh. Iya benar. Jadi sebenarnya ikutan Putri Indonesia itu juga udah mimpi dari lama. Tapi memang sejak aku vitiligo, aku mengubur mimpi itu Kak. Karena aku ngerasa kayak Kak Tira tadi, udahlah nggak mungkin lah, aku kan nggak sempurna, aku nggak sesuai sama standar mereka gitu ya. Sampai akhirnya aku oke lah go through tadi ya healing journey aku yang aku ceritain gitu kan. Dan aku sadar ketika aku mulai bisa memberikan dampak untuk orang lain. Ketika aku show up di sosial media bahwa oh gue tuh vitiligo loh gitu. Terus aku bikin komunitas mengenal diri, aku diundang jadi speaker gitu ya untuk cerita tentang perjalanan self love aku. Terus aku ngerasa ternyata yang dulu aku anggap sebagai cobaan ini jadi anugerah buat diri aku dan buat banyak orang juga gitu. Ketika aku bisa cerita tentang pengalaman aku, tentang pelajaran yang aku dapatkan, orang lain sharing balik ke aku, oh my god, itu rasanya fulfilling banget gitu. Aku ngerasa waktu itu awal tahun ini aku mikir gini, lucu juga ya kalau aku ikut Putri Indonesia. Itu doang pikirannya, lucu ya gitu. Dan aku juga mikir gini, Kak, aku pengen menjadi beauty disruptor gitu. Aku mau mengubah standar kecantikan di Indonesia, dan itu aku percaya itu bukan cuma tanggung jawab aku, sebenarnya itu tanggung jawab kita semua. Tapi aku mau maju nih gitu. Aku mau ngajak teman-teman maju bareng-bareng. Dan gimana caranya? Ya aku harus terjun langsung gitu loh. Aku harus terjun langsung ke panggung kecantikan terbesar di Indonesia gitu. Jadi aku emang pengen di sini menjadi representasi bahwa cantik itu tuh tidak seperti yang dulu kita anggap secara tradisional gitu ya. Jadi aku mau show up as my whole self gitu, dan nunjukin kalau cantik itu nggak cuman kayak gitu aja, nggak cuma standar yang udah bosen banget nggak sih gitu, dan itu tuh unrealistic gitu loh kalau kita mau mencapai standar kecantikan itu. Jadi itu sih motivasinya aku ikut Putri Indonesia gitu. Nah, menurut Salma juga seberapa penting sih seorang wanita itu bisa merasa cantik dengan keadaannya sendiri gitu, tanpa harus itu tadi kan. Salma kan tadinya mengira bahwa gue harus ada validasi nih, harus dapat validasi dari lingkungan gitu, ya kan, sampai kemudian berproses dan menyadari cantiknya gue sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman semua di sana juga gimana sih supaya kita bisa nyaman dengan cantiknya diri kita sendiri sehingga itu keluar jadi inner beauty gitu loh. Iya, benar banget sih. Kalau udah inner beauty mau kita tampakkan luar kayak gimana itu nggak ngaruh nggak sih Kak Tiara? Kayak kadang tau nggak sih Kak, ada orang yang kayaknya sih kalau lu lihat-lihat banget dia biasa aja, tapi kalau kita
ngobrol sama dia itu kayak wow kok dia percaya diri banget ya, auranya muncul banget, karismanya ada banget, dan itu sih yang aku sebut dengan inner beauty. Nah kalau tadi Kak Tiara bilang merasa cantik, menurut aku itu kata kunci adalah merasa sih Kak. Jadi cantik itu buat aku bukan terlihat tapi merasa. Jadi cantik tuh bukan dari apa yang kita lihat di depan kaca secara fisik gitu, tapi di momen-momen apa sih dalam hidup aku merasa cantik. Tapi tanpa aku tahu mungkin looks aku kayak gimana, atau aku abis nyalon, atau aku abis pakai makeup, enggak. Tapi aku bener-bener ngerasa cantik. Oke, aku ngerasa cantik ketika aku lagi volunteering, ketika aku lagi dengerin teman aku cerita, ketika aku lagi sama keluarga, ketika aku lagi sharing kayak gini nih sama Kak Tiara, atau on stage cerita tentang my self love journey. Itu sih yang bikin aku ngerasa cantik, dan aku percaya semua perempuan tuh punya itu kok. Kalian pasti ada momen-momen dimana kalian tuh ngerasa cantik, bukan hanya terlihat cantik. Dan ketika kita bisa tap into that, then we can feel beautiful anytime. Ya, aku juga kan ngintipin Instagram Salma juga. Terus ada beberapa feedback dari mereka yang ngerasa terinspirasi. Mungkin Salma punya salah satu kisah dari mereka yang ngasih feedback ke Kak Salma atas apa yang sudah Salma berikan inspirasi, itu ada nggak ceritanya? Aku penasaran deh. Alhamdulillah banyak banget sih Kak Tiara. Karena gini, aku tuh ketika aku pertama vitiligo, aku kira kayak cuma gue deh wanita vitiligo di Indonesia. Kayaknya kok nggak ada lagi, aku nggak pernah lihat lagi. Tapi ketika aku kemarin show up, terutama ketika aku join Putri Indonesia, banyak banget orang-orang dengan vitiligo yang nge-DM aku Kak, gitu kan. Dan sampai bilang, Kak aku tuh gak percaya diri untuk keluar rumah gitu. Aku sampai diputusin sama pacar aku gitu kan, karena akunya sendiri yang gak percaya diri gitu. Tapi dia bilang ya setelah mungkin ngelihat aku dan ngelihat perjalanan aku, dan mungkin ngelakuin juga step-step yang aku coba share tips-tipsnya gitu ya, banyak yang akhirnya jadi berani nih untuk keluar rumah tanpa make up, berani untuk show up, berani untuk mencapai mimpinya gitu. Bahkan ada yang seorang ibu yang punya anaknya baru didiagnosa vitiligo. Terus ibu ini tuh sedih banget, katanya dunia saya rasanya seperti hancur Kak Salma ketika tahu anak saya didiagnosa vitiligo. Aku harus gimana gitu. Dan aku cuma bilang ke dia, vitiligo itu bukan penyakit mematikan. Vitiligo itu bukan akhir dari segalanya gitu. Dan justru kita nih sebagai yang dewasa bisa nunjukin loh ke anak kita, ke adik-adik kita bahwa value diri kita tuh banyak banget, nggak cuma looks aja gitu. Dan alhamdulillah ibu tersebut terinspirasi gitu ya. Jadi mungkin si ibu itu juga ada self love yang perlu dia heal dalam dirinya sendiri untuk bisa ngebantuin anaknya gitu ya. Jadi itu rasanya buat aku bersyukur banget sih gitu, bisa connected sama banyak orang-orang dengan vitiligo juga gitu melalui sosial media. Nah, kalau tips self love sendiri dari Salma apa aja nih? Mungkin teman-teman juga pada mau tahu. Boleh. Iya. Tips dari aku nih Kak Tiara, yang pertama adalah ngobrol sama diri sendiri. Itu tuh benar-benar membuat aku jadi aku jadi bisa dengerin diri aku, perasaan aku apa yang aku butuhkan, memberikan afirmasi untuk diri sendiri, jadi sadar mungkin sama kelebihan-kelebihan diri juga gitu ya. Dan mungkin ada kekurangan yang ada yang dalam kontrol aku, ada yang di luar kontrol aku. Kita nggak akan pernah menyadari itu semua kalau kita nggak pernah ngobrol sama diri sendiri gitu. Jadi kalau aku sukanya di mobil, ada orang yang suka journaling juga, mungkin ditulis, atau bahkan berdoa. Buat aku berdoa itu juga ada elemen-elemen self reflectionnya juga gitu kan, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa. Terus tips yang kedua ya, mungkin kita tuh jarang menyadari kelebihan diri sebenarnya. Kita lebih gampang nggak sih ngelihat kayak kurangnya aja gitu ya. Kalau disuruh ngelis 5 hal yang jadi kelebihan sama 5 hal yang jadi kekurangan, pasti lebih gampang yang kekurangan gitu. Kalau yang kelebihan lebih susah. Jadi itu emang perlu dilatih menurut aku. Dan kalau aku caranya di notes handphone aku itu ada list 15 hal yang aku banggakan tentang diri aku, 15 hal yang dulu aku kira aku nggak bisa lakuin, tapi ternyata aku bisa, gitu kan. Jadi whenever I feel down, whenever I feel insecure, aku tinggal buka itu. Itu evidence nyata, gitu nggak sih? Kayak, oke, aku mengingat bahwa aku punya kualitas ini. Dan itu bikin aku feel better about myself. Aku nggak perlu orang lain yang memvalidasi diri aku bisa memvalidasi diri aku sendiri. Yang ketiga adalah social media ya. Kayak sekarang tuh social media sih yang bikin kita tuh gampang banget untuk
membandingkan diri sama orang lain. Jadi buat aku social media itu crucial banget buat kita-kita nih di 2023. Yang pertama adalah Marie Kondo your social media. Jadi kalau ada hal yang bikin kamu insecure, kamu punya hak untuk ngeblok atau nge-hide atau bahkan nge-unfollow gitu. Yang kedua, follow orang-orang yang inspire you gitu, atau bahkan follow orang-orang yang mirip sama kamu. Jadi kayak aku mulai follow orang-orang yang vitiligo juga gitu. Teman-teman aku yang punya eczema, dia follow influencer-influencer mungkin, atau bahkan orang biasa yang punya eczema juga. Jadi kita ngerasa less abnormal gitu kan, dan kita juga jadi terinspirasi dan mungkin bahkan building community, saling menguatkan juga. Nah, aku juga penasaran gitu ya. Terkadang kan ini wanita itu kalau merasa beda dikit dia takut tampil gitu ya kan. Istilahnya entah dari penampilan gitu ya kan. Padahal kan itu benar kata Salma ya, itu berasal dari merasanya kita aja gitu, merasa berbeda aja. Padahal sebenarnya kalau kita nggak merasa berbeda nggak apa-apa gitu ya kan. Terkadang itu merasa beda penampilan sedikit takut tampil gitu kan, takut show off istilahnya gitu. Atau misalnya punya pendapat yang sedikit berbeda dibanding yang lain juga takut mengutarakan gitu. Nah, tips dari Salma sendiri supaya kita tidak mengkerdilkan pandangan kita yang berbeda. Jadi kita pede ketika kita punya sesuatu hal yang berbeda gitu. Oke. Kalau menurut aku ya, justru sadari bahwa your uniqueness itu your superpower. Gitu nggak sih? Karena nggak ada lagi tiara lain di dunia ini, nggak ada lagi Salma lain di dunia ini gitu. Justru itu yang jadi value sih, kayak ketika kita berbeda, justru itu value-nya gitu. Kalau kalian ingin mungkin berpendapat tapi bingung lewat mana, pengen menyuarakan nggak tahu lewat mana, start from your own social media, karena sekarang gampang banget sih untuk TikTok gitu ya, bikin video langsung viral mencapai banyak orang, itu bisa kok gitu, as long as you believe in your own message gitu. Iya. Nah mungkin terakhir ya pertanyaan ini nih, pamungkas itu. Apa arti kesempurnaan? Kan itu satu kata ya, kesempurnaan dan cantik menurut Salma. Kesempurnaan buat aku itu fana. Fana. Ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu. Dan cantik satu lagi. Cantik menurut Salma. Cantik buat aku adalah berdaya. Ya, karena ketika kita merasa cantik, yang tadi feeling beautiful, itu sebenarnya gak cuma merasa cantik aja, tapi kita merasa worthy, kita merasa confident, kita merasa kita tuh pantas mencapai mimpi-mimpi kita pantas untuk berbicara dan didengar kayak gitu. Jadi ketika kita merasa pantas, kita merasa worthy, kita jadi berdaya kan. Jadi cantik itu berdaya buat aku. Gitu ya. Jadi makanya mendirikan juga mengenal diri itu ya. Nah mengenal diri itu apa? Oke, boleh. Mengenal diri ini sebenarnya berawal dari keisengan aku pengen share message atau pelajaran-pelajaran yang pernah aku dapetin selama my healing journey gitu. Jadi aku akhirnya awalnya tuh cuma nge-share di social media aja. Itu aku sendiri Kak Tiara, ngegambar sendiri, ngedit di Photoshop gitu. Terus lama-lama banyak orang yang seneng, relate, mau bantuin dan jadi community. Jadi udah berdiri dari tahun 2020, sekarang kita jadi komunitas. Komunitasnya sendiri untuk volunteersnya udah ada 3 batch. Sekarang batch ketiga ada sekitar 50 volunteers dari berbagai latar belakang, anak SMA sampai yang dokter sampai psikolog. Terus kita juga ada komunitas online-nya juga, yang komunitas online-nya beberapa kali juga ketemuan offline gitu. Di bulan Mei sama Juni kita bakal bikin art exhibition. Jadi kita mau memamerkan karya-karya seni orang-orang dengan gangguan mental atau dengan gangguan jiwa tapi tetap bisa berdaya. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mau submit karya seninya, boleh banget cek aja di Instagramnya Mengenal Diri. Gitu. Langsung cek ke Instagram Mengenal Diri. Mengenaldiri.id. Mengenaldiri.id gitu ya. Langsung cek aja. Emang nggak salah gitu ya ngobrol sama Putri Indonesia ya di DKI Jakarta. Bener-bener tadi kan kayak pertanyaannya kayak pertanyaan pigeon kan, apa arti kesempurnaan? Emang bener-bener jawaban finalis pigeon gitu, pigeon gitu ya, emang nggak salah gitu ya.
Tapi aku suka banget sih, senang banget kalau misalnya punya temen ngobrol dia sama cewek dan ngebahas mengenai empowerment gitu ya. Karena nggak cuma menginspirasi Salma sendiri gitu ya, kan menginspirasi aku juga yang ngedengerin dan juga pastinya kawan akurat gitu ya. Semoga apa sih perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi yang lain, anak muda yang lain dan terutama juga wanita ya. Jadi mereka nggak merasa terkucilkan ketika mereka berbeda dan merasa cantik dengan keadaannya sendiri gitu. Amin, amin. Terima kasih ya Kak Tiara dan Akurat sudah mengundang aku juga. Seneng banget rasanya bisa sharing, kayak aku bisa ngobrolin ini 24 jam nggak nonstop sih kayaknya ya. Kelihatan sih. Biasanya kalau orang tuh passion atau minat di suatu bidang kayaknya ngomongnya banyak gitu, lancar gitu. Dia tadi makanya saya nggak potong. Itu seneng banget. Nah itu tadi kawan akurat perbincangan aku Ratu Tiara di Bincang Kreatif hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Bincang Kreatif di channel YouTube-nya Akurat dan subscribe YouTube-nya akurat.co. Jangan lupa, saya Ratu Tiara dan juga Salma. Sampai jumpa teman-teman.